Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BMP2 Channel bahas masalah pertanian dan perumahan. Kita akan membahas isu yang sedang hangat beredar di media-media sosial ataupun media mainstream yang cukup membuat resah masyarakat. Bagaimana tidak meresahkan? Karena isunya itu adalah 2 tahun tanah nganggur akan disita oleh negara. Ya, jelas aja kalau isunya seperti itu, masyarakat tentunya menjadi resah bahkan marah. Karena bagaimana tidak, tiba-tiba nanti tanahnya bisa diambil atau istilah yang menjadi berita itu disita oleh negara. Sedangkan isu ini pun berkembang bersamaan dengan masalah blokir rekening dorman yang tidak aktif 3 bulan oleh PPATK. Dan blokir ini benar-benar telah terjadi di mana masyarakat itu banyak sekali yang menjadi korban dari pemblokiran ini, sehingga membuat mereka repot dan juga membuat mereka itu tidak bisa mengambil uangnya, padahal mereka membutuhkan itu karena ada sesuatu yang urgent. Dengan demikian, masyarakat pun mempersepsikan isu yang mengatakan bahwa 2 tahun tanah nganggur itu disita negara itu bakalan seperti blokir itu tadi. Jangan-jangan tanpa sepengetahuan pemilik dari tanah itu, tanahnya sudah diblokir, manakala 2 tahun tanahnya itu nganggur. Nah begini teman-teman dan saudara-saudara sekalian, untuk isu 2 tahun tanah nganggur disita ini, mari kita bahas aturannya. Dan nanti silahkan menilai sendiri apakah aturan itu memang peraturan yang perlu dikritisi, peraturan yang tidak berkeadilan bagi rakyat semuanya, atau nanti kita mendapatkan pemahaman sehingga kita tidak perlu lagi untuk resah mendengar isu-isu yang menurut saya isu yang juga salah kaprah sehingga hanya membuat kegaduhan. Oke, kita mulai ya. Bahwa tanah telantar ini diatur di dalam peraturan pemerintah tahun 2021, nomornya nomor 20. Sebetulnya mengenai tanah telantar ini sudah lama, dari tahun 2010 itu sudah ada peraturannya. Hanya yang terbaru sekarang itu ya yang nomor 20 tahun 2021 itu. Objek tanah telantar menurut PP itu adalah semua jenis hak atas tanah. Jadi apapun jenis hak tanah, apakah dia hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, pakai, hak pengelolaan, itu bisa menjadi objek tanah telantar. Dan yang akan kita bahas ini khusus tanah yang sudah bersertifikat ya. Jadi bukan tanah milik adat. Untuk tanah milik adat nanti kita akan bahas tersendiri. Jadi begini teman-teman, yang ada bunyinya itu adalah batasannya 2 tahun jika hak atas tanah itu diberikan, kemudian tidak dimanfaatkan, tidak didayagunakan sesuai dengan peruntukannya, maka tanah itu bisa menjadi objek tanah terlantar dan berpotensi untuk kembali menjadi tanah negara. Jadi ini namanya berpotensi, bukan negara menyita atau negara mengambil. Tidak ada kata-kata seperti itu di peraturan perundang-undangannya. Itu hanya bahasa medsos saja seperti itu ya. Jadi untuk yang 2 tahun ini itu adalah khusus untuk tanah yang non hak milik. Jadi semua hak atas tanah itu kan tadi bisa menjadi objek penertiban tanah terlantar. Hanya saja antara yang bersertifikat hak milik dan yang non hak milik itu berbeda. Kalau yang di non hak milik yaitu hak guna bangunan, hak guna usaha, pakai dan hak pengelolaan, itulah yang ada batasan waktu di mana 2 tahun sejak diberikan hak atas tanah itu, pemegang hak atas tanahnya nggak ngapa-ngapain, artinya tanah itu dibiarkan begitu saja, tidak ada tanda-tanda untuk dikelola atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, maka tanah itu akan menjadi objek penertiban tanah terlantar dan seperti kata saya tadi, berpotensi tanah itu kembali dikuasai langsung oleh negara. Namun kita tidak membahas hak pengelolaan dan hak pakai di sini ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya di channel ini, hak pengelolaan itu kan hanya bisa diberikan kepada instansi pemerintah, baik pusat atau pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Jadi kita tidak membahas hak pengelolaan. Kemudian hak pakai juga tidak kita bahas karena hak pakai itu tidak selalu berhubungan atau dipergunakan untuk usaha atau untuk bisnis. Untuk tanah, hak guna bangunan dan hak guna usaha yang menjadi fokus pemerintah untuk dilakukan penertiban ketika mereka terlihat itu diterlantarkan, itu HGB dan HGU yang kegiatan usahanya berskala besar.
Contohnya ketika akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman atau untuk kawasan perkantoran misalnya, itu tuh hak guna bangunan. Sedangkan untuk hak guna usaha itu direncanakan oleh pemegang haknya untuk membuka perkebunan misalnya, tetapi sampai 2 tahun sejak diberikannya hak atas tanah HGU itu, pemegang haknya juga nggak ngapa-ngapain. Tidak ada tanda-tanda kegiatan apakah itu ada land clearing lahan sebagai tanda bahwa tanah itu akan segera dimanfaatkan dan dikelola. Nah itu ketika 2 tahun dalam kondisi demikian, maka mulai nanti pemerintah melalui BPN tentunya akan mengidentifikasi atau menginventarisasi tanah-tanah yang demikian. Jadi tanah-tanah yang demikian itu berarti itu tanah-tanah untuk skala usaha besar, dan luasnya juga itu pasti luas sekali karena akan dipergunakan untuk kegiatan usaha yang berskala besar. Tentunya perusahaan yang memperoleh hak atas tanah HGB dan HGU seperti ini bukan juga pengusaha yang kelas UMKM, tentunya itu pasti pengusaha juga, perusahaannya juga perusahaan besar. Sekalipun untuk hak guna usaha dan HGB itu bisa dimiliki oleh perorangan atau individu, tetapi yang menjadi fokus pemerintah itu adalah tanah-tanah yang skala besar ini. Bisa tanah itu akan dijadikan kawasan pariwisata misalnya, ataupun kawasan pertambangan. Itulah yang menjadi sasaran pemerintah untuk menertibkannya. Karena memang pemerintah perlu mengatur atau menertibkan sedemikian rupa karena memang tanah itu diperuntukkan untuk dimanfaatkan, bukan melegalkan spekulan tanah. Kira-kira seperti itu ya maksud pemerintah itu. Yang memang HGB dan HGU itu ketika dimohonkan oleh pengusaha atau pemohon yang merencanakan melakukan kegiatan di situ, itu kan memang tanah negara. Ya kalau tidak dimanfaatkan, ya mending kembali kepada negara, dan negara atau pemerintah akan memanfaatkan itu yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat dan kepentingan umum. Ya kurang lebih demikian. Kalaupun perusahaan-perusahaan itu tanahnya teridentifikasi sebagai tanah terlantar, itu juga tidak ujuk-ujuk ditetapkan menjadi tanah terlantar, tetapi melalui proses mulai dari pemberitahuan, kemudian tidak digubris juga oleh pemilik hak atas tanahnya, diberi lagi surat peringatan 180 hari lagi, kemudian begitu seterusnya surat peringatan kedua dan ketiga, sehingga seluruhnya waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk pemegang haknya itu memberikan respon apakah tanahnya itu tetap akan dimanfaatkan dan segera akan mulai dikelola atau dibiarkan saja. Nah kalau memang ada respon dari pemegang haknya itu bahwa oh ya tanah ini akan kami gunakan segera dan mulai kegiatan-kegiatan itu dalam waktu yang tidak melebihi dari atas waktu surat peringatan 1, 2, 3 tadi. Kalau seperti itu, ya berarti tanahnya kan tidak jadi kembali ke negara. Tidak jadi tanahnya itu ditetapkan sebagai objek tanah terlantar. Sehingga memang yang tepatnya adalah 2 tahun ketika tanah ini tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, maka tanah itu berpotensi menjadi objek tanah terlantar yang konsekuensinya adalah kembali dikuasai langsung oleh negara. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, jadi ada waktu sekian hari, 587 hari sampai dengan ditetapkannya itu sebagai tanah terlantar kalau pemegang haknya itu sampai dengan peringatan terakhir tidak memberikan respon. Jadi seperti itu ya, jadi tidak ada yang ujuk-ujuk diambil oleh negara, itu pun tanah HGB dan HGU yang mempunyai kegiatan usaha berskala besar. Jadi bukan tanah milik perorangan individu ini, oh tidak. Apalagi kalau milik perorangan ini adalah sertifikat dan hak milik. Tidak seperti itu prosedurnya. Ya, walaupun di dalam PP 20 tahun 2021 itu hak milik pun itu berpotensi menjadi tanah terlantar. Kalau kondisinya misalnya pemiliknya itu lama sekali meninggalkan tanah itu walaupun dia memiliki sertifikat, tetapi tanah itu sekian tahun, bahkan mungkin 5 tahun, 10 tahun tidak pernah dijenguknya tanah itu, tidak pernah dilihatnya tanah itu, sehingga tanah itu ternyata sudah mulai dihuni orang, semakin lama semakin banyak, dan akhirnya menjadi perkampungan. Atau tanah itu selama 20 tahun ditempati atau digarap oleh orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemilik tanah. Maksudnya hubungan hukum itu adalah contohnya tidak ada perjanjian sewa menyewa, tidak ada perjanjian pinjam pakai, ya artinya tidak ada hubungan hukum antara yang menempati atau menggarap tanah itu dengan pemilik tanahnya. Dan juga ketika tanah sertifikat hak milik ini kehilangan fungsi sosialnya. Fungsi sosial itu adalah memanfaatkan tanah, meningkatkan kesuburan tanah, mencegah tanah itu dari kerusakan.
Sehingga ketika kehilangan fungsi ini, maka tanah itu tidak bisa didaya gunakan lagi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Masyarakat yang berada di sekitar tanah itu menjadi tidak nyaman. Mungkin saja tanah ini juga karena dibiarkan sebegitu lama, tanah ini juga menjadi rusak dan pemiliknya tidak bisa mencegah kerusakan itu. Inilah yang dinamakan fungsi sosial. Itulah kalau tanahnya sertifikat hak milik. Kalau kondisi-kondisinya sudah seperti 3 poin yang saya sampaikan itu, baru itu mempunyai potensi menjadi tanah terlantar. Karena sama, ketika sudah seperti itu, kan pasti pemiliknya dicari. Ya kalau pemiliknya ketemu, kalau pemiliknya nggak ketemu, sementara di situ sudah dihuni atau sudah digarap orang, ya terus bagaimana kalau negara tidak bertindak? Sementara orang-orang juga ketika mereka itu sudah menjadi perkampungan atau sudah 20 tahun menempati itu secara terus-menerus, mereka kan juga punya peluang untuk mereka juga mengajukan sertifikat. Sehingga dengan demikian, pemilik tanah pun, walaupun pemilik tanahnya itu sertifikatnya milik, perlu untuk menjaga tanahnya miliknya. Jangan sampai tanah itu diserobot orang. Jangan sampai tanah itu kemudian timbul sertifikat ganda di situ, jadi tidak ujuk-ujuk ya negara mengambil begitu saja. Kalau sudah ditempati orang, kan pemiliknya juga repot dengan orang yang menempati itu. Apa iya orang itu juga bisa disuruh pergi begitu aja? Apalagi mereka mungkin sudah punya bangunan di situ. Demikian juga yang menggarap. Mereka menjadikan tanah yang ditelantarkan pemiliknya itu menjadi lahan produktif sehingga bermanfaat bagi mereka. Apa iya begitu pemilik ini muncul lalu bisa orang-orang yang sudah bertempat tinggal atau menghuni di situ sehingga menjadi satu perkampungan atau yang menggarap selama 20 tahun berturut-turut lalu diminta pergi begitu saja? Pasti mereka juga tidak akan mau mereka diminta pergi begitu saja. Jadi si pemilik tanahnya itu kan repot juga gitu ya. Nah itu kalau sertifikat itu hak milik. Kalau sertifikat hak guna bangunan tapi pemiliknya perorangan atau individu, sama saja. Artinya dia tidak menjadi target yang 2 tahun tadi. Tapi kalau tanahnya status HGB tapi di situ kosong terus sampai akhirnya batas waktu pemberian tanahnya itu berakhir. Misalnya tanah ini diberikan HGB untuk waktu 20 tahun. Setelah berakhir tanahnya tetap dalam keadaan kosong. Kemudian 2 tahun setelah berakhirnya hak itu, pemiliknya tidak juga mengajukan perpanjangan. Ya pasti tanah itu juga akan kembali ke negara karena itu hak guna bangunan. Dasarnya memang tanah negara. Tapi kalau hak guna bangunan ternyata ada rumahnya, ya nggak bakalan juga itu akan teridentifikasi sebagai tanah terlantar. Karena memang ada bangunannya di situ, bukan tanah yang diterlantarkan. Tanah milik perorangan itu ketika statusnya hak guna bangunan, tapi di situ ada rumah, tapi karena pemiliknya itu lupa, kalau sertifikatnya itu sudah berakhir, malah lupanya tuh bisa lama, bisa 5 tahun lebih begitu, ya lupa. Terus bagaimana? Apakah tanah itu akan diambil oleh negara? Ya enggak. Cuman status tanah itu menjadi tanah negara, tetapi pemiliknya itu adalah sebagai bekas pemegang hak yang mempunyai prioritas untuk mengajukan permohonan kembali. Dan mengajukan permohonan kembali ini, kalau tanah itu memang ada bangunannya di situ, Anda pasti akan memperoleh kembali hak guna bangunannya. Tetapi kalau tanah itu kosong, lalu lama juga sampai terlewat hak guna bangunannya, Anda tidak memperpanjang, bisa dipastikan Anda tidak akan memperoleh lagi hak guna bangunan itu. Mengapa? Ya sudah dikasih hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu namanya kan harus dibangun di situ. Terus Anda biarkan begitu saja sampai dengan waktu berakhir, ketika mengajukan biasanya itu tidak akan mendapatkan lagi hak atas tanahnya karena tanah itu selama diberikan tidak dimanfaatkan untuk peruntukannya. Terus alasan lagi, lah bagaimana kita mau memanfaatkan? Karena kita belum punya dana untuk membangun di atas tanah itu. Nah, kalau seperti demikian, minimal kuasailah fisiknya. Maksudnya kuasai fisiknya itu gimana sih? Beri pagar atau di situ Anda pasang pelang bahwa ini tanah milik siapa dan bukti kepemilikannya adalah sertifikat HGB nomor sekian-sekian. Bisa juga kan itu dimanfaatkan misalnya untuk disewakan sebagai lahan parkir atau mungkin dimanfaatkan yang lainnya sebelum itu Anda mempunyai dana yang cukup untuk membangun. Di situ dibuat sebagai lahan parkir saja, itu berarti Anda sudah memanfaatkan tanah itu gitu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dana kemudian tanahnya dibiarkan terlantar. Yaitu sebetulnya untuk kepentingan Anda sendiri selaku pemilik itu supaya tanahnya itu nanti kalau kembali ke tanah negara marah-marah. Loh padahal aturannya memang seperti itu karena tanahnya memang bukan tanah milik. Jadi kurang lebih demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan ini semua menjadi paham dan tidak perlu panik, tidak perlu resah, tidak perlu gelisah. Selama Anda menjaga tanah Anda, selama Anda memanfaatkan tanah Anda, tidak akan pemerintah itu mentargetkan menjadi objek penertiban tanah terlantar.
Sedangkan fokusnya saat ini bukan kepada tanah perorangan, tetapi tanah-tanah yang diterlantarkan oleh mereka pemegang haknya itu yang perusahaan-perusahaan besar dan yang mengajukan permohonan hak atas tanah itu untuk kepentingan mereka akan melakukan kegiatan yang kegiatannya juga skala besar. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan untuk video yang akan datang kita akan bahas khusus untuk tanah yang belum bersertifikat tapi yang statusnya tanah bekas milik adat. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.